Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 6 di dalam mata kuliah struktur data. Dari sini untuk mata kuliah struktur data yang akan kita bahas adalah materi mengenai stack atau tumpukan data. Nah, di sini untuk stack atau tumpukan data merupakan bentuk khusus dari linear list yang pemasukan dan penghapusan elemennya hanya dapat dilakukan pada satu posisi saja, yaitu posisi akhir dari list. Nah, untuk prinsip dalam tumpukan di sini mungkin yang sering kalian lihat sehari-hari adalah pada saat proses kalian menumpuk sebuah barang ya. Menumpuk buku, menumpuk piring, menumpuk DVD. Itu konsep dalam tumpukan seperti itu. Nah, untuk di dalam prinsip stack di sini dia memiliki prinsip last in first out. Jadi di dalam sebuah tumpukan, misalnya kalau kita ingin menyimpan data di dalam sebuah tumpukan data itu, data yang akan masuk itu secara secara berurutan ya, mulai dari bawah terus ke atas langsung. Nanti posisi yang terakhir adalah posisi paling atas ini ya, yang posisi terakhir ini. Nah, di sini posisi untuk yang stack di sini prinsipnya last in first out. Jadi data yang paling terakhir atau data yang paling atas di dalam tumpukan data maka dia akan bisa kita hapus atau bisa kita ambil data yang lain di sini last in first out. Jadi yang terakhir data yang terakhir yang dimasukkan, yang disimpan, maka data tersebut yang pertama kali yang akan keluar. Jadi ini ya, misalnya ada buku yang paling atas di sini yang warna orange di sini. Ketika kita akan melakukan penghapusan data atau kita akan mengambil sebuah data, pasti dimulai dari yang paling atas dulu yang ini. Lalu di dalam operasi stack di sini ada 5 operasi, yaitu ada operasi isempty, yaitu digunakan untuk memeriksa apakah stack dalam kondisi kosong atau tidak. Lalu ada isFull di sini untuk memeriksa apakah stack sudah penuh atau belum. Lalu operasi push di sini untuk menambahkan item pada posisi paling atas dalam tumpukan data. Lalu ada pop di sini untuk menghapus item paling atas dari tumpukan data. Lalu ada clear di sini digunakan untuk melakukan proses pengosongan data dalam tumpukan data ya. Nah, untuk stack pada array di sini kalau kita sudah ubah menjadi sebuah logika algoritma ya dalam bentuk bahasa pemrograman, di sini ya kita deklarasikan stack dengan struct dan array data dalam bahasa pemrograman C++. Di sini kita buat dulu type def dan juga fungsi perintah struct-nya, yaitu nama struct-nya adalah stack. Nah, untuk stack di sini dia memiliki dua buah variabel, yaitu variabel yang sama-sama integer karena struct ini dia sifatnya homogen dan untuk setiap variabelnya tipe datanya sama. Nah, di sini dua buah variabel, yaitu variabel top dan juga variabel data. Variabel top dan variabel data di sini dia sama-sama memiliki tipe data integer. Dan untuk tipe data top di sini digunakan sebagai penanda aja untuk pemeriksaan data di dalam tumpukan datanya. Nah, untuk yang variabel data, lalu di sini ada array 5, ada indeks array 5 di sini digunakan untuk pada saat kita melakukan atau pembuatan pertama kali alokasi tumpukan datanya itu bisa kita simpan sebanyak berapa data. Nah, di sini karena berhubung 5, maka stack yang di sini yang kita buat dia maksimum datanya yang bisa ditampung adalah sebanyak 5. Nah, di sini deklarasi variabel stack dari struct ya. Stack di sini nama lainnya adalah bisa juga kita sebut dengan tumpuk. Nah,
Nah, di sini untuk inisialisasi, pada saat pertama kali stack tersebut kita buat, kondisi awalnya kan pertama kali adalah dalam bentuk kotak-kotak kosong seperti ini ya. Nah, kotak-kotak kosong seperti ini untuk nilai awalan dari top dalam stack di sini adalah -1. Nah, di sini ada sebuah metode inisialisasi namanya. Nah, di sini ada struct, yaitu struct namanya tumpuk ya. Nah, tumpuk di sini ini untuk menunjukkan tumpukan datanya. Lalu di sini top. Nah, di sini digunakan untuk melakukan ini ya, untuk melakukan pencarian informasi. Apakah nilai top dalam tumpukan data ini nilainya -1 atau tidak. Pokoknya untuk di dalam stack, untuk tumpukan, untuk nilai awalan atau nilai stack itu dalam keadaan kosong semua, nilai topnya adalah -1, sudah pasti -1 ya. Nah, di sini top adalah ada variabel penanda dalam stack yang menunjukkan elemen teratas stack. Ya, jadi posisi awal berada di sini, nanti dia akan berpindah posisi sampai ke posisi yang paling atas. Kalau misalnya datanya full. Lalu di sini ada fungsi isEmpty, digunakan untuk memeriksa apakah stack masih dalam kondisi kosong atau tidak. Ya. Dengan cara memeriksa top of stack-nya. Jika topnya masih nilai -1, berarti stack-nya dalam kondisi kosong. Nah, di sini bisa kita buatkan dalam bentuk bahasa pemrograman ya. Di sini kita menggunakan perintah isEmpty. Di dalam perintah isEmpty ini, untuk pemeriksaannya kita menggunakan bantuan, yaitu menggunakan perintah atau fungsi percabangan untuk memeriksa kondisi ya. Nah, di sini untuk kondisi yang pertama, jika nilai top pada tumpukan ini nilainya adalah -1, kedeteknya dalam sebuah tumpukan, maka dia stack tersebut kosong, dia bernilai true. Dan berarti di sini kalau top -1 nilainya adalah 1 atau true, berarti dia kondisinya dalam keadaan betul kosong. Else, kalau kondisinya di luar dari yang percabangan if di sini. Kalau kondisi percabangan if di sini kan kondisinya kalau dia untuk melakukan pencarian kondisi dia dalam keadaan kosong ya. Kalau di sini kondisinya di luar dari itu, berarti kondisinya jika datanya itu kondisinya top sama dengan -1 dalam suatu stack, nilainya 0, maka bisa kita katakan stack tersebut dia bernilai false untuk top -1-nya. Jadi gini loh, secara gampang ya, top -1 kalau nilainya 1 atau true, berarti datanya kosong. Kalau top -1 hasilnya false di sini, berarti datanya ada. Karena top -1 kan menandakan kosong. Kalau kosong dia nilainya false, berarti ada datanya dong ya. Maka untuk yang else di sini digunakan untuk melakukan pengecekan data, apakah data itu sudah ada. Nah, di dalam stack di sini juga dia mempunyai nilai maksimum underscore stack-nya ya. Di sini posisinya dia pasti berada di paling atas sebagai penunjuk ya. Untuk menunjukkan apakah dia kondisinya sudah memenuhi datanya di dalam maksimum underscore stack-nya. Kalau sudah penuh atau sudah sama nilainya maksimum underscore stack di sini, maka dia dikatakan stack tersebut penuh. Mungkin pembahasannya bisa dirincikan di paling bawah, di slide bawah. Lalu selanjutnya ada fungsi isFull, digunakan untuk memeriksa apakah kondisi stack sudah penuh atau belum. Nah, di sini dengan cara memeriksa top of stack-nya. Jika top of stack-nya nih, yang tadi seperti yang saya bilang, jika top of stack-nya sama dengan maksimum stack-nya, maka stack tersebut full data. Jika top of stack-nya kurang dari maksimum underscore stack-nya, maka bisa kita katakan tumpukan data atau stack tersebut belum penuh. Bisa kita contohkan nanti di sini.
Nah, untuk fungsi if spool di sini, misalnya di dalam stack di sini sudah saya isikan datanya A sampai E di sini. Ini kan udah penuh nih. Dilihat di pada bagian topnya, top of stack-nya ini sudah menyamai nilainya maksimum underscore stack. Berarti bisa kita katakan stack di sini sudah dalam keadaan penuh. Jadi top di sini kalau udah sama nilainya dari sini, top sama dengan maksimum underscore stack-nya, maka dia nilainya full stack-nya. Kalau topnya itu berada di sini nih, di yang elemen kedua, ini kan kurang dari maksimum underscore stack-nya, berarti bisa kita katakan stack tersebut masih belum full datanya. Lalu fungsi push di sini digunakan untuk memasukkan elemen ke dalam stack dan selalu menjadi elemen teratas stack. Ya. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan data di dalam sebuah kumpulan data, pasti data yang terakhir atau data yang baru kita tambahkan itu posisinya selalu berada di paling atas. Dicontohkan ini ya, misalnya saya punya di dalam stack itu saya baru punya satu data aja. Nah, satu data ini nilainya angka 1. Nah, saya mau tambahkan satu data lagi dengan isian datanya adalah angka 2. Maka ketika saya tambahkan atau saya push, maka nilai angka 2 itu posisinya berada di atas angka 1. Begitu selanjutnya kalau saya mau menambahkan angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dia akan berurut sampai ke posisi yang atas lagi. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk yang konsep push ini sudah bisa digambarkan ilustrasinya untuk dalam penambahan data itu bagaimana. Nah, di sini ilustrasi penyimpanan data bilangan desimal ke biner ke dalam list tumpukan. Di sini dicontohkan saya punya bilangan 8 desimal untuk dikonversikan dalam bentuk biner. Ya. Karena untuk bilangan desimal ke dalam bentuk biner kan harus kita bagi terus bilangan tersebut dengan basis 2, itu basis binernya. Maka bisa kita dapatkan nih 8 dibagi dengan 2 hasilnya 4, sisa baginya 0. Nah, untuk sisa bagi di sini dia akan menempati angka-angka di dalam stack di sini. Jadi angka 0 yang pertama akan menempati angka 0 yang di sini. Lalu 4 dibagi dengan 2, hasil baginya 2, sisa baginya 0. Sisa bagi 0 yang ini yang kedua di sini kita tempatkan di kotak yang kedua ini. Lalu 2 dibagi 2, hasil bagi 1, sisa bagi yang ketiga adalah 0. Maka kita akan tempatkan 0 yang ketiga ini berada di posisi kotak yang ketiga ini. Lalu selanjutnya 1 dibagi dengan 2, hasil baginya 0, sisa baginya 1. Nah, sisa bagi 1 di sini bisa kita tempatkan di posisi paling teratas. Karena dia ini data yang terakhir ya. Jadi posisi dari topnya pun dia berada di paling atas datanya. Lalu ada fungsi ini untuk fungsi pushnya ya. Untuk fungsi push lanjutan di sini misalnya saya punya data stack awalan di sini ya, masih kosong. Lalu ketika saya tambahkan satu data di dalam stack yaitu data A ya. Nah, di sini untuk perhitungan dari fungsi push di sini adalah menggunakan perintah plus atau plus 1. Nama variabel pushnya apa? Lalu dia menggunakan fungsi perintah plus atau plus 1. Contohnya ini ya. Di sini pada saat top itu masih dalam keadaan kosong, lalu kita akan menambahkan data huruf A ini di dalam stack, maka posisi awalan yang pertama kan adalah minus 1 ya. Untuk kondisi awalan si stack itu minus 1 karena masih kosong. Lalu karena kita akan melakukan penyimpanan data, ingin kita ketahui nih posisi topnya itu ada di elemen keberapa ketika kita melakukan penambahan data di dalam stack yang masih kosong tersebut. Nah, di sini top yang awalnya itu kan minus 1 ditambahkan dengan 1. Hasilnya adalah 0 topnya. Maka ketika saya tambahkan data huruf A ini di dalam stack yang masih kosong, posisi topnya itu ada di dalam elemen indeks 0.
Begitu selanjutnya, kalau saya mau menambahkan satu data lagi nih di atas huruf A di sini, maka topnya di sini bisa kita ganti di sini. Di sini kan -1. Top yang sebelumnya kan berada di posisi 0. Ya. Bisa kita tambahkan di sini 0 ditambahkan dengan 1, hasilnya adalah 1. Maka di sini kalau saya tambahkan data lagi di sini, data misalnya huruf B, maka posisi top sekarang adalah berada di indeks berada di elemen indeks 1 gitu. Dan selanjutnya ya. Jadi di sini untuk fungsi perintah di sini ini digunakan untuk melakukan kita untuk mengetahui posisi topnya itu sekarang berada di posisi top berapa. Nah, di sini untuk fungsi selanjutnya yaitu fungsi pop. Untuk fungsi pop di sini digunakan untuk menghapus elemen yang berada pada posisi paling atas dari stack. Nah, di sini baik untuk penambahan ataupun penghapusan data di dalam stack ya, atau tumpukan data selalu dilakukan atau selalu berada pada posisi paling atas dari stack ya. Ini contoh kasusnya, saya punya 6 buah data, 6 buah elemen data dalam stacknya. Saya mau menghapus atau mengeluarkan satu elemen data, yaitu elemen data 6 ya. Nah, di sini elemen data 6 saya hapus, keluarkan, lalu nanti di sini dia tinggal angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Ketika saya mau menghapus data lagi, nah elemen 5 yang paling atas di sini akan terhapus. Lalu selanjutnya bisa diilustrasikan seperti ini ya. Pokoknya data yang paling atas nanti dia yang akan keluar sampai dia nilainya habis di sini. Selanjutnya untuk fungsi pop di sini untuk mengetahui posisi top terbaru itu berada di elemen keberapa, ini menggunakan rumus yang ini lagi nih. Top sama dengan -1. Ya. Misalnya nih saya punya 3 buah data, yaitu data A, data B, dan data C. Nah, untuk di data C di sini yang akan saya pop ya, yang akan saya hapus atau yang saya keluarkan, karena di sini di dalam stack di sini yang posisi paling atas adalah posisi elemen yang kedua yaitu data C ya. Maka kalau kita hapus C ini, posisi top sekarang yang sebelumnya itu ada di elemen kedua, sekarang ada di keberapa topnya? Ini bisa menggunakan rumus ini. Nilai top sebelumnya dikurangi dengan 1. Nilai top sebelumnya kan adalah 2 nih. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Maka kalau kita C ini kita hapus, nilai top saat ini adalah berada di 1. Ini. Ya. Semoga paham. Selanjutnya, nah untuk fungsi clear. Nah untuk fungsi clear bedanya dengan yang pop. Kalau untuk fungsi pop itu kita menghapus satu elemen dari atas stack ya. Kalau untuk fungsi clear di sini digunakan untuk menghapus data secara keseluruhan langsung atau mengosongkan data di dalam stack itu. Nah, untuk ketika kita menggunakan fungsi atau operasi clear di sini, nilai topnya itu akan menjadi nilai -1 kembali. Jadi -1 di sini diingat lagi di dalam stack berarti nilainya kosong datanya. Nah, ini contoh kasusnya saya punya 4 buah studi kasus di mana saya mempunyai stack atau tumpukan data itu sebanyak 6 data ya, maksimum stacknya. Nah, di sini untuk penyelesaiannya yang nomor 1 studi kasusnya adalah melakukan push sebanyak 3 elemen ke dalam stack tersebut ya. Jadi di sini saya buatkan 3 buah kotakan, yaitu 3 buah tumpukan data ya di sini. Dengan saya kasih nilai elemen datanya, yaitu karena untuk di indeks itu selalu dimulai dengan angka 0 ya untuk awalan datanya. Nanti saya buatkan di sini untuk yang paling bawah elemen indeks 1
dan seterusnya. Nah, di sini untuk yang nomor 1, di data stack di sini kan ada 6 nih, ada 6 kotakan. Di nomor 1 di sini disuruhnya adalah melakukan push sebanyak 3 elemen ke dalam stack. Push sebanyak 3 elemen di sini bisa kita lihat di gambar A.1 ini. Ya. Ini datanya saya masukkan data A, data B, dan data C. Ya. Nah, di sini sudah saya push sebanyak 3 elemen di sini. Maka posisi topnya adalah berada di top elemen indeks 2. Ya, kalau misalnya kita masukkan 3 elemen ini di dalam stack yang kosong. Nah, selanjutnya dilakukan lagi push sebanyak 2 elemen, ya. Nah, untuk ini melakukan push sebanyak 2 elemen ini kita bisa dilihat di gambar A.2 ini, ya. Yang sebelumnya sudah kita tambahkan 3 buah data, kita push 3 elemen, kita lakukan push lagi sebanyak 2 elemen. Nah, di sini elemennya itu isi datanya adalah D dan juga data E. Maka untuk top of stack-nya berada di elemen ke-4. Nah, selanjutnya di sini setelah kita push lagi sebanyak 2 elemen, kita lakukan pop sebanyak 3 elemen. Maka di mana posisi top of stack yang sekarang di kondisi yang terakhir, ya. Kondisi terakhir itu kan di pop 3 ini. Nah, untuk pop sebanyak 3 elemen bisa kita lihat di gambar A.3 ini, ya. Yang sebelumnya kan kita punya data A, B, C, D, dan E. Akan kita pop sebanyak 3 elemen. Nah, untuk pop kita lakukan data yang paling atas dulu, yaitu data yang E, data D, dan data C. Ini sudah saya tandakan dengan tanda silang merah ini yang kita pop, ya. Nanti hasil akhirnya adalah data A sama data B saja. Nah, karena yang ditanyakannya itu adalah kondisi terakhir itu top of stack-nya berada di elemen keberapa. Nah, di sini bisa dilihat posisi yang paling atas di kondisi yang terakhir adalah yang di data B ini. Top of stack-nya berada di elemen indeks angka 1. Berarti jawabannya berada di elemen indeks 1. Lalu selanjutnya, nomor 2. Is empty pada kondisi terakhir adalah, nah di sini yang dimaksud dengan is empty pada kondisi terakhir adalah untuk mengecek, ya, kondisi yang terakhir dari stack di sini yang sudah kita pop di sini, ya. Kita disuruh ngecek apakah is empty-nya itu bernilai true atau false, ya. Di sini bisa kita lihat, ya, karena yang kita pop itu sebanyak 3 data aja dari atas, hanya menyisakan 2 buah tumpukan data aja, berarti bisa kita simpulkan is empty-nya itu nilainya adalah 0 atau false, ya. Karena masih ada datanya di sini. Is empty-nya berarti false karena masih ada datanya, 2 data, yaitu data A dan data B. Selanjutnya nomor 3. Dari kondisi terakhir pada gambar A.3 yang di samping di sini, berapa elemen yang harus kita push lagi untuk mencapai kondisi penuh top of stack-nya, ya. Nah, di sini sebelumnya kan kita sudah hapus, ya, kita pop sebanyak 3 elemen, yaitu elemen yang E, D, dan C ini, ya. Menyisakan 2 buah elemen data aja, yaitu elemen B dan elemen data A, ya. Nah, kalau misalnya kita mau kondisi yang terakhir 2 data ini bisa dikatakan full dalam stacknya, harus kita push berapa lagi, ya. Karena di sini 2, di sini tinggal kita tambahkan 1, 2, 3, dan 4. Berarti untuk kita dapatkan data stack biar dia full, maka kita bisa menambahkan 4 elemen datanya, ya, untuk mencapai nilai maksimum max underscore stack-nya. Lalu nomor 4, dari kondisi terakhir pada gambar A.3 di samping, berapa elemen yang harus di-pop untuk mencapai kondisi is empty-nya true.
Nah, di sini bisa kita lihat lagi di gambar A.3 kan yang sebelumnya sudah kita hapus 3 elemen data ini, elemen E, D, dan C. Yang sisanya hanya ada elemen data B dan data A, hanya ada 2 data saja. Kalau misalnya kita mau pada saat kita melakukan pengecekan dengan menggunakan operasi perintah isempty itu, agar dia nilainya true, berarti kosong ya. Berarti kita tinggal kita pop sebanyak 2 elemen, yaitu elemen B dan elemen data A, agar keseluruhan stacknya di sini dia bernilai isempty true, atau keseluruhan stack atau keseluruhan data dalam stacknya tersebut bernilai kosong atau isempty true. Oke, sekian untuk materi stack atau tumpukan. Untuk materi terakhir sebelum UTS struktur data ini, semoga dapat dipahami. Jika masih ada yang masih belum jelas bisa ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.